Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Ya, masya Allah. Walaupun sudah pernah mendengar, tapi dari Ustazah beda dan selalu beda. Gitu. Kalau kita mendengar suatu kajian Isra Mi'raj itu harusnya hikmah baru terus tertangkap. Bismillah. Semoga saya demikian. Baik, yang ingin saya tanyakan, yang pertama mukjizat Rasulullah pergi dengan jarak jauh dan cepat itu saya pernah mendengar nih beberapa dzurriyyat anak cucu beliau itu diklaim bisa terbang satu persatu. Nah, apakah ini mukjizat hanya Rasulullah atau dzurriyyat juga? Karena beberapa makam diceritakan ada ahli juru kunci menceritakan anak cucu jumlahnya 6 bisa terbang satu-satu. Terus kemudian latihannya itu jatuh dari balita, jatuh dari lantai 3, gedebuk, bangun lagi, gedebuk gitu. Mimpi kan itu. Iya. Ini cerita dan bisa kita lihat langsung, maksudnya itu kita search, bahkan juga saya bisa share bahwa yang berbicara juga tokoh gitu. Tokoh itu artinya habaib yang dari Yaman ya. Tentu Rasulullah punya dzurriyyat di Yaman. Yang pertama itu. Terus kemudian kaitannya dengan Taif tadinya. Rasulullah berdarah, Rasulullah pelipis berdarah, kaki berdarah dilempar anak-anak kecilnya. Apakah itu kekebalan yang dimiliki tanda kutip habaib, apakah mengalahkan Rasulullah? Kemudian yang kedua, bagaimana menjelaskan ke generasi next, generasi muda nanti ketika dia berbicara masalah sains bahwa kecepatan buruk nih, kecepatan buruk itu seperti cahaya, artinya 300.000 km per detik. Jadi materi kalau dengan kecepatan kayak gitu hancur, langsung menjadi kilat, menjadi menyala api. Nah, oke, ini kebesaran Allah. Tapi apakah Rasulullah dirubah materinya sebelum berangkat? Ataukah dilindungi Allah? Ataukah tetap fisik jasad Rasulullah pergi dengan buruk nih, dengan berbagai ilustrasi gambaran buruk, ada yang cahaya, ada yang lebih besar sedikit daripada keledai, ada sayapnya dan lain-lain. Kecepatannya ini itu 300.000 km per jam tadi. Pertanyaannya adalah materinya Rasulullah tetap jasad ataukah dirubah Allah dulu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nopo namine sangat boleh menambahkan gitu, tentang ini gitu. Jadi ada 3 pertanyaan gitu tentang tadi tentang Isra Mi'raj gitu. Kemudian nopo ada cerita-cerita dzurriyyatun Nabi, dzurriyyah Rasul, dzurriyyatu Ahlul Bait sebutannya gitu. Itu juga bisa nopo namine kebal ngoten gitu. Jadi sebenarnya kalau istilah mukjizat sendiri itu hanya untuk Rasul, untuk Rasul dan Nabi, khusus untuk Rasul dan Nabi. Kalau kemudian ada nopo namanya, ada wali, ada apa itu sebutannya karomah. Jadi kalau kita sehari-hari ngomong misalnya aduh semoga aku dapat mukjizat sakitku sembuh, itu kurang tepat. Secara terminologi Islam itu mukjizat itu hanya kepada Rasul dan Nabi. Kemudian ada juga karomah gitu kepada aulia Allah. Nah ini yang ceritanya niku nopo nggih? Ya ada yang ini wallahu alam, yang jelas bukan masuk rukun iman dan tidak wajib dipercaya. Misalnya boten percaya nggih, boten nopo-nopo. Ya sama kayak nopo, sama kayak kemarin kan sempat ramai nggih Habib nopo namanya itu bener apakah nasabnya masih nyambung atau tidak, itu kan ada 2 kelompok ya. Ada yang meyakini tetap iya, ada yang meyakini bahwa ada satu tokoh yang tidak tokoh fiksi begitu, sehingga keakuratannya itu dipertanyakan. Nah itu monggo, itu bukan masuk perkara nopo nggih sing wajib diimani. Artinya kalau nggak percaya juga nggak apa-apa begitu nggih ya. Tapi nah adapun kalau dilihat secara nopo nggih logika begitu nggih, kayaknya kok anu nggih napa namine nggih, dan juga biasanya ceritanya agak dilebih-lebihkan begitu. Jadi biasanya seorang wali nggih
punya karomah tertentu. Misalnya kan ada wali-wali yang memang pernah mimpi bertemu Rasul, dan itu kan memang bertemu Rasul itu kan kalau dalam hadis itu beneran Rasul. Kalau soal mimpinya benar atau tidak itu kan sudah bukan wilayah kita karena yang mengalami kan sendiri. Cuman kalau mimpi bertemu Rasul itu nggak mungkin Rasul itu dijelma oleh syaitan, artinya beneran itu Rasul. Seperti sahabat nopo ketika Rasulullah sudah sudah sedo, kemudian maksudnya ya Rasulullah, ini umatmu sedang mengalami pancaroba yang luar biasa. Kemudian sahabat itu, saya lupa sahabat atau tabi'in, kemudian dia itu tidur dan mimpi bertemu Rasulullah, disuruh untuk bertemu sama Umar untuk mengatasi pancaroba, mengatasi paceklik nenggolan. Nah, itu kisahnya cukup terkenal. Itu kan kalau mimpi itu masih masih istilahnya masih dalam koridor dibenarkan gitu. Adapun kalau yang terbang begitu niku pripun? Mungkin main terbang. Main terbang gitu. Jadi biasanya memang ada aulia sing memang masya Allah misalnya dia ilmunya luas, tawadhunya, ibadahnya luar biasa, kemudian ada pengikutnya yang menceritakannya itu berlebih-lebihan. Nah, biasanya begitu, Nah, niku yang itu yang jelas tidak wajib diimani, tidak wajib kemudian istilahnya diagungkan gitu. Kemudian belum ada lantai 3. Yang kedua kekebalan kekebalan mengalahkan kekebalan fisik Jadi Rasulullah itu selain sebagai Rasul, beliau juga sebagai manusia biasa artinya tidak sing sakti kemudian anti peluru mboten Rasulullah bahkan kena sihir pun itu pernah begitu. Sihir maksudnya yang gaib begitu, apalagi sing nyata ngoten di di ngangge watu ngoten lah. Itu sakit kekebalan anak cucunya kemudian melebihi beliau, saya rasa tidak sempat sama ceritanya seperti tadi kurang lebih. Jadi apa pernah ada cerita yang kekebalannya Ustaz? Melebihi Rasulullah. Contohnya sing pripun misalnya? Apa? Santan kebal bacok. Wah, itu udah masuk perdukunan, itu saya nggak tahu itu. Biasanya ada fenomena makan beling, makan beling terus ebrek kuda lumping, bener kuda lumping. Jadi ting desane kula kula kan di Pemalang, itu masih ada kuda lumping. Jadi dia itu sebelum sebelum show, misalnya sebelum tampil itu mereka kayak dijantur pakai jampe dulu. Dan itu lagi nih alam itu gimana itu, saya tidak ahli ilmu buat kertas kok bisa gitu alam gitu. Yang jelas waktu itu memang ketika setelah dari Taif itu kemudian malaikat memang menawarkan kepada Kanjeng Nabi, ya Nabi Allah, seandainya kau menghendaki ini gunung tak ke mereka, tapi Rasulullah mboten. Jawaban Rasulullah napa? Walaupun orang-orang ini tidak mau beriman, tapi semoga anak cucunya mereka diterima. Jadi tidak, nah kita kan, wis apa-apa, hancurkan aja kan ngoten Nabi Muhammad mboten ngoten. Padahal mau disakiti secara psikis maupun fisik, tapi jawabannya mboten-mboten Masya Allah luar biasa. Kemudian yang ketiga tentang materi. Jadi untuk materi ini sebelumnya ada sebuah perumpamaan yang indah dari seorang ulama. Isra Mi'raj itu misalnya begini, ada lalat, dia itu hinggap di pesawat. Katakanlah pesawatnya itu terbang dari Semarang ke Jakarta, kira-kira berapa menit? 45 menit kalau tidak salah. Kemudian dalam kurun waktu 1 jam dia balik lagi ke Semarang. Kemudian dia ada kesempatan dia keluar dari pesawat dan ngomong ke teman-temannya, aku habis dari Jakarta dalam waktu 2 jam. Kira-kira teman-temannya nggak percaya, udah tahu kalau kemampuan lalat itu bisa cepet-cepet ngoten maksudnya pesawat semua punya kemampuan sama begitu Itu sebuah perumpamaan yang menurut saya sangat indah bahwa memang ya itu di luar
kuasanya si lalat itu di luar logikanya si lalat itu. Nah kemudian apakah yang diberangkatkan itu roh atau jasad? Ini ada dua pendapat dan ini kuat. Cuman yang paling kuat ini pendapatnya antara para sahabat dan Siti Aisyah bahkan guys. Kelompok Siti Aisyah dan minoritas itu berpendapat bahwa yang diisrokan itu adalah rohnya. Jadi Nabi masih di situ rohnya yang diisrokan. Tapi yang mayoritas pendapat, sahabat juga ini jadi ada dua versus dua pendapat itu jasadnya juga, karena di situ menggunakan kata bi'abdihi. Abdun itu tidak hanya roh, abdun itu jasad sama roh. Ya, sehingga kita dia entah apakah dilindungi Allah ataukah supaya bisa masuk akal ke generasi Gen Z ya. Ini generasi apa nih? Generasi alfa ya. Iya, generasi alfa. Dan itu bisa diberikan dengan perumpamaan tadi yang bisa dimasukkan mereka. Yang lain, sami-sami. Tapi ini ada kan cenderung yang raganya. Raganya cenderung yang raganya. Kenapa cenderung ke raganya? Karena bantalnya itu. Karena bantalnya kan. Oh, ada hadis tentang bantalnya anget Berarti memang yang menganukan anak itu Siti Aisyah, memangnya itu Siti Aisyah. Makanya mesti wonge ra ono. Mesti karena bantalnya anget berarti ruhnya saja gitu. Maksudnya enggak. Iya karena maksudnya Berarti kan Siti Aisyah ketika melihatkan waktu pagi-pagi ada Kanjeng Nabi dan bantalnya anget. Berarti kalau bantalnya anget tuh ruhnya apa jasadnya ini? Kira-kira. Yang jelas ada dua pendapat ya. Jadi dua pendapat ini yang wajib kita imani adalah Isra Mi'rajnya itu terjadi. Ada ruh dan itunya itu ada dua pendapat. seperti hasil dari sana sholat. Dan ini salah. Jadi nek wonten mengalami ujian berat wasta'inu bisabri wassalah ya. Umat Islam itu kalau menangani ujian yang sangat berat ya minta tolongnya melalui sabar dan sholat. Oleh Ibu yang lain ada? Monggo. Bu Mutia ada amal keselamatan Mbak Ustaz yang cantik ini yang mengisi kita juga mengisi di Istiqomah juga ya, bagian dari keluarga besar kita masih ada masih ta'lim Musalah Akhir ya, dan terus akan berlanjut ya, kader-kader muda, generasi muda ya. Dan untuk sebelum tutup Pak Ustadz nanti untuk giliran Imam Isa hari ini adalah Ustadz muda yang lain yaitu Atik. Ada tadi ya. Komando salam. Ada. Nah, Pak Adik. itu juga bendara musola ini, Bendara abadi. Lembaga muncul. Itu juga Ustadz muda. Tunggu kapan mau ceramah, kalau lama betul-betul Bu Ida tuh nanya-nanya itu. Aduh Pak, jadwalnya padat. Coba ceramah di tempat lain. Jadi selama di mana padat dulu? Ini Senin depan Pak. Mau meluangkan waktu tuh berat. Matur nuwun ya. Silakan Pak Saudi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Musholah Ar-Rahim yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita melakukan sholat buka bersama puasa Senin dan sholat maghrib berjamaah, dan tausiah yang dibawakan oleh Ustazah Naila. Naila. Marilah kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan dan dakwahkan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.